Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah tentang penetapan tujuan organisasi. Yang pertama-tama saya ucapkan yang terhormat kepada Bapak Dosen Pengampu Muhammad Kusnul Saifuddin MSy yang sebagai dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen. Di sini saya bersama teman saya Ahmad Sirajuddin Jamil dan saya sendiri Zianurhilisa Putri Suciati akan mempresentasikan makalah yang berjudul penetapan tujuan organisasi. Yang pertama dari bab 1 pendahuluan latar belakang. Para manajer sering membuat kesalahan yang sama. Mereka memulai dari kegiatan dan membuat keputusan-keputusan tanpa menetapkan suatu kerangka tujuan-tujuan terlebih dahulu, di mana tujuan itu sendiri adalah suatu hasil akhir atau titik akhir atau segala sesuatu yang akan dicapai. Seorang manajer personalia mungkin mempunyai tujuan untuk menarik beberapa operator mesin bulan depan, atau seorang mekanik peliharaan mempunyai tujuan untuk menyelesaikan pekerjaan penyetelan mesin minggu ini. Setiap tujuan kegiatan-kegiatan tersebut dapat juga disebut sasaran atau target. Sebelum organisasi menentukan tujuan, terlebih dahulu untuk menetapkan misi dan maksud organisasi. Misi adalah suatu pernyataan umum atau abadi dengan maksud organisasi. Sedangkan misi organisasi adalah maksud khas, unik, dan mendasar yang membedakan organisasi dari organisasi-organisasi lain dan mengidentifikasi ruang lingkup operasi dalam hal bentuk dan pasar. Tujuannya dapat diukur dengan standar disebut sasaran atau target, sehingga tujuan mempunyai pengertian lebih luas dan sasaran untuk pengertian khusus. Ada tujuan menyeluruh dan sifatnya adalah strategi, sehingga disebut juga strategi goals. Tujuan umum tersebut dijabarkan dalam tujuan khusus, tujuan akhir untuk mencapai secara koordinatif oleh satuan organisasi dalam mendukung pencapaian tujuan akhir organisasi tersebut. Rumusan masalah: apa yang dimaksud tujuan organisasi, apa fungsi tujuan organisasi, apa saja tipe-tipe tujuan organisasi, bagaimana penetapan tujuan organisasi. Tujuan penulisan untuk mengetahui tujuan organisasi, untuk mengetahui fungsi tujuan organisasi, mengetahui tipe-tipe tujuan organisasi, mengetahui proses penetapan tujuan organisasi. Dari pembahasan bab pertama, pengertian tujuan organisasi. Tujuan organisasi adalah suatu hasil akhir, titik akhir, atau segala sesuatu yang akan dicapai. Tujuan organisasi merupakan pernyataan tentang keadaan atau situasi yang tidak terdapat sekarang, tetapi untuk dicapai di waktu yang akan datang, dimulai dari kegiatan-kegiatan organisasi. Tujuan organisasi suatu hasil akhir segala sesuatu yang akan dicapai. Pendapat ahli Estonin modern organisasi suatu pernyataan tentang keadaan yang diinginkan, di mana organisasi bermaksud untuk merealisasikan atau sebagai pernyataan keadaan waktu yang akan datang, di mana organisasi sebagai kolektivitas mencoba untuk menimbulkan unsur penting. Tujuannya adalah yang pertama dari hasil-hasil akhir yang diinginkan di waktu yang mendatang, dengan mana usaha-usaha kegiatan sekarang diarahkan. Tujuannya dapat berupa tujuan umum atau khusus, tujuan akhir atau tujuan antara. Tujuan umum, tujuan strategis secara operasional, dapat berfungsi sebelum dijabarkan tujuan-tujuan khusus yang terperinci sesuai jenjang manajemen sehingga terbentuk hierarki tujuan. Yang kedua, fungsi tujuan organisasi. Fungsinya, yang pertama, konsep tujuan organisasi dipandang secara luas mempunyai beberapa fungsi penting yang menurut waktu dan keadaan. Yang pertama, pedoman bagi kegiatan. Yang kedua, sumber
legitimasi, yang ketiga standar-standar pelaksanaan, yang keempat sumber motivasi, dan kelima dasar rasional perorganisasian. Sekian yang dapat saya presentasikan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mas Judin. Baik, saya akan meneruskan penjelasan dari mbaknya yang tadi. Tipe-tipe tujuan organisasi ada 5, yakni yang pertama tujuan kemasyarakatan, tujuan keluaran, tujuan sistem, tujuan produk, dan juga tujuan turunan. Yang pertama tujuan kemasyarakatan atau societal goal. Ini berkenaan dengan kelas-kelas organisasi yang luas yang memenuhi kebutuhan masyarakat. Tujuan keluaran atau output goal berkenaan dengan jenis keluaran tertentu dalam bentuk fungsi konsumen atau fungsi yang dibutuhkan oleh konsumen. Tujuan sistem atau sistem goal yakni cara pelaksanaan fungsi organisasi tidak tergantung pada barang atau jasa yang diproduksi. Tujuan yang selanjutnya yaitu tujuan produk atau produk goal. Tujuan karakteristik produk, berbagai karakteristik barang atau jasa produksi. Yang terakhir yakni tujuan turunan atau derivate goal. Tujuan ini digunakan organisasi untuk meletakkan kekuasaan dalam pencapaian tujuan lainnya. Bab yang selanjutnya yaitu proses penetapan tujuan organisasi. Ada 6 unsur dasar, yaitu 1. Barang dan jasa yang diproduksi organisasi dapat memberikan berbagai manfaat, paling sedikit sama dengan harganya. Yang kedua, barang dan jasa dapat memuaskan kebutuhan konsumen. Yang ketiga, teknologi yang digunakan dalam proses produksi akan menghasilkan barang dan jasa dengan biaya dan kualitas bersaing. Yang keempat, kerja keras dan dukungan seluruh sumber, baik sumber daya maupun organisasi dapat beroperasi dengan baik. Yang kelima, pelayanan manajemen yang akan memberikan publik image yang menguntungkan sehingga mereka bersedia menanamkan modal dan menyumbangkan tenaganya untuk membantu suksesnya organisasi. Yang keenam, perusahaan mempunyai konsep diri yang dapat dikomunikasikan dan ditularkan kepada para karyawan dan juga pemegang saham organisasi. Baik, sekian itu tadi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan.